Oke, ya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua teman sudah bergabung di webinar SMESCO pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami akan membahas masalah alternatif pendanaan bagi UMKM melalui equity crowdfunding atau yang biasa kita kenal dengan nama ECF. Nah, jadi melihat adanya pandemi ini dan respon dari teman-teman UKM, banyak yang menanyakan bagaimana nih untuk pendanaan kami, bagaimana nih kami mencari investor di masa pandemi ini. Nah, oleh karena itu, pada pagi hari ini kita hadirkan langsung para pakarnya di bidang ini. Pertama ada dari sisi regulator, ada Pak Kun Widarto dari Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih Pak Kun sudah bergabung. Dan juga Reza dari Santara, salah satu platform equity crowdfunding, yang mana dia merupakan equity crowdfunding itu dia menjembatani antara pemodal dengan perusahaan UKM atau perusahaan apapun yang membutuhkan pendanaan melalui penerbitan saham atau equity di sini. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan pembahasannya pertama dari Pak Kun Widarto terlebih dahulu, membahas dari sisi regulasinya, kemudian dilanjutkan oleh Pak Aves dari Santara mengenai bisnis modelnya seperti apa. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan dimasukkan di chat box, atau nanti setelah Pak Kun dan Pak Aves selesai memaparkan presentasinya, boleh juga di-unmute dan langsung ditanyakan ke Pak Kus maupun Pak Aves. Oke, untuk pertama kami undang Pak Kun untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Pak Kun. Baik, terima kasih Pak Agung. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kun, Pak, Ibu sekalian, saya kebetulan di OJK kebetulan bagian dari task force yang menangani ACF. Mungkin saya akan sedikit berbagi terkait dengan ketentuan ACF. Boleh langsung ditayangkan mungkin Pak? Ya, Pak Adit, mohon di-share screen-nya, presentasinya. Langsung ke ruang lingkup aja Pak. Jadi sebelum cerita terkait ACF, saya mau cerita dulu terkait dengan pasar OJK-nya nih Pak. Jadi 2013 itu OJK baru menangani 3 sektor Pak, yaitu perbankan, pasar modal, sama IKNB. Kemudian dalam perkembangannya di 2015 kami juga memasukkan terkait dengan LKM. Kemudian di 2017 masuklah fintech. Fintech itu salah satunya ada peer-to-peer lending sama equity crowdfunding. Di fintech juga ada inovasi keuangan, grup inovasi keuangan digital. Itu yang menangani fintech yang terkait dengan teknologi informasi terkait dengan keuangan, lembaga keuangan. Next. Secara umum di pasar modal dikenal terkait dengan penawaran umum. Apa yang dimaksud dengan penawaran umum? Penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Jadi secara garis besar, kriteria penawaran umum adalah penawarannya dilakukan di wilayah Indonesia atau kepada WNI dengan menggunakan media massa, kemudian ditawarkan kepada 100 pihak, atau telah dijual kepada 50 pihak, kemudian dalam batas nilai serta batas waktu 1 miliar dan 12 bulan. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu punya perusahaan PT, kemudian menawarkan kepada masyarakat Indonesia di wilayah Indonesia kepada lebih dari 100 pihak atau menggunakan media massa, atau sudah dijual sahamnya kepada 50 pihak dengan nilainya lebih dari 1 miliar dalam jangka waktu 12 bulan, itu kena ketentuan penawaran umum sesuai dengan UPM. Nah, konsekuensinya adalah Bapak Ibu yang menawarkan sahamnya kepada masyarakat itu harus mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK. Dokumennya banyak Pak terkait dengan dokumen pernyataan pendaftaran. Nah, untuk menghindari itu, kami terpikir untuk membentuk suatu wadah atau kegiatan yang mirip dengan penawaran umum, tapi masih
legal, artinya dipayungi hukum. Next. Untuk itulah kami menerbitkan POJK 37 2018 tentang equity crowdfunding. Next, pengertian dari equity crowdfunding. Jadi penyelenggara layanan udara yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Badan Hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana. Di Indonesia saat ini baru ada 3 yang sudah diberikan izin oleh OJK, yaitu Santara, Crowdana, dan Bizer. Kemudian yang dimaksud dengan penerbit, nah ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang akan bisa melakukan fundraising di ECF, itu adalah penerbit adalah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui penyelenggara. Atau mungkin Bapak Ibu juga tertarik untuk menjadi pemodal. Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian saham di penerbit melalui penyelenggara. Jadi di layanan urun dana, di Santara, di Crowdana, atau di Bizer itu ada 3 pihak, yaitu penyelenggaranya, yaitu Santaranya, kemudian penerbitnya itu PT yang melakukan penawaran saham di platform tersebut. Kemudian pemodal itu pihak yang menjadi investornya kalau istilah umumnya mungkin. Next. Jadi latar belakang pengaturan dari ECF ini adalah pengembangan teknologi informasi di industri jasa keuangan itu memacu inovasi keuangan, inovasi teknologi sehingga orang lebih mudah mengakses produk keuangan. Seperti Bapak dan Ibu ketahui saat ini lebih mudah kita untuk membuka rekening bank, tidak perlu datang lagi ke bank, datang hadir, tapi bisa melalui mobile. Atau pinjam uang pun sekarang sudah tidak perlu lagi datang ke koperasi, datang ke bank, tapi sudah bisa melalui teknologi informasi. Nah, atas dasar itulah kemudian kebutuhan dari UKM dan startup company itu membutuhkan pendanaan juga dalam prakteknya, sehingga kami membuat suatu aturan yang mengatur terkait dengan equity crowdfunding. Inilah dasarnya kenapa OJK mengatur equity crowdfunding. Next. Secara garis besar, ini tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa secara umum penawaran umum itu di depan sudah saya jelaskan tadi bahwa penawaran umum adalah melakukan penawaran saham atau efek kepada 100 pihak di wilayah Indonesia dengan batasan 1 miliar atau 12 miliar. Nah, jika Bapak Ibu melakukan penawaran saham di penyelenggara, itu dapat dikecualikan bukan merupakan penawaran umum sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, sahamnya ditawarkan di penyelenggara, yang kemudian penawaran saham dilakukan jangka waktu paling lama 12 bulan. Kemudian kalau yang secara umum itu batasannya adalah 1 miliar, tapi kalau melalui equity crowdfunding, Bapak Ibu bisa mengumpulkan dana sampai dengan 10 miliar. Dan kemudian dari sisi penerbit, seperti Bapak Ibu ketahui mungkin yang dimaksud dengan perusahaan publik adalah perusahaan yang pemegang sahamnya lebih dari 300 pihak dan modal di store-nya lebih dari 3 miliar. Nah, kalau sudah memenuhi ketentuan itu, secara PUPM harus mengajukan pernyataan pendaftaran ke OJK. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan penerbitan saham di platform, itu tidak ada kewajiban untuk mengajukan pernyataan pendaftaran ke OJK sepanjang jumlah pemegang sahamnya tidak lebih dari 300 pihak, itu sama. Kemudian, dan jumlah di store-nya tidak lebih dari 30 miliar. Jadi 2 syarat ini harus terpenuhi. Jadi kalau salah satu terpenuhi, itu masih bukan sebagai kriteria sebagai perusahaan publik. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Next. Ruang lingkup pengaturan di POJK-nya ada terkait dengan penyelenggara, kemudian layanannya sendiri atau kegiatannya, kemudian penerbit, kemudian ada pemodal. Next. Syarat-syarat untuk menjadi
penyelenggara yang pertama adalah badan hukum. Badan hukum bisa perseroan atas atau koperasi. Kemudian yang kedua punya modal minimal 2,5 miliar. Kemudian ada kewajiban, kemudian mengajukan perizinan ke OJK. Kemudian yang satu lagi punya sumber daya IT dan keahlian untuk melakukan review atas penerbit. Kemudian itu syarat utamanya. Kemudian ada juga pelaporan-pelaporan terkait dengan setelah mereka penyelenggara memperoleh izin, ada kewajiban untuk melakukan pelaporan. Yang pertama laporan tengah tahunan, kemudian tahunan, dan laporan insidentil, kemudian laporan perubahan kepemilikan. Next. Selanjutnya yang disebut dengan layanan. Layanan itu penawarannya di dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi dalam 1 tahun Bapak Ibu boleh melakukan penawaran beberapa kali sepanjang tidak melebihi dari 10 miliar. Jadi misalkan di 6 bulan pertama Bapak baru menawarkan 5 miliar, di 6 bulan berikutnya Bapak melakukan penawaran lagi 5 miliar lagi, dalam jangka 1 tahun itu diperbolehkan. Nilai penawarannya maksimal ada 10 miliar, masa penawarannya 60 hari. Nah ini mungkin yang penting adalah penerbit itu hanya boleh menawarkan saham di dalam satu penyelenggara. Jadi Bapak Ibu kalau menawarkan saham, tidak boleh menawarkan saham di saat yang bersamaan ke tiga penyelenggara, misalkan ke Santara, ke Carodana, atau ke Bizer. Itu harus satu, nggak boleh ketiga-tiganya. Kemudian ada juga opsi untuk pembatalan penawaran. Kemudian ada batal demi hukum jika dana yang diitunya tidak terpenuhi. Next. Kemudian penerbit, syarat siapa sih yang boleh melakukan penawaran saham di ECF? Yang pasti adalah bentuknya badan hukum, yaitu perseroan terbatas. Yang kedua, tidak boleh dikendalikan oleh tidak langsung maupun tidak langsung oleh kelompok usaha atau grup atau konglomerasi. Yang pertama. Yang kedua larangannya adalah bukan merupakan anak perusahaan terbuka atau perusahaan terbuka sendiri. Jadi kalau perusahaan terbuka, wadahnya bukan ECF, tapi di Bursa Efek. Kemudian kekayaannya tidak lebih dari 10 miliar. Apa yang harus mereka sampaikan ke penyelenggara terkait dengan penawarannya, yaitu menyerahkan dokumennya itu antara lain ada akta pendirian, mungkin nanti Mas Afes yang akan lebih detail terkait dengan syarat-syarat untuk dapat melakukan penerbitan di penyelenggara. Selain itu ada juga setelah melakukan penerbitan atau penawaran saham melalui penyelenggara, ada kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan ke OJK dan mengumumkan kepada masyarakat melalui penyelenggara. Jadi setelah memperoleh dana, Bapak Ibu wajib untuk menyampaikan laporan ke kami dan menginformasikan kepada masyarakat melalui penyelenggara. Melalui penyelenggara itu bisa ditampilkan di websitenya penyelenggara. Setelah 2 tahun, misalkan Bapak sudah 2 tahun, Bapak bisa melakukan 3 tahun Bapak bisa minta pengecualian ke OJK dari kewajiban itu jika memenuhi kondisi tertentu. Next. Pemodal. Jadi untuk menjadi pemodal di ECF, di satu penyelenggara, itu ada syarat-syaratnya Bapak. Jadi tidak sembarangan bisa langsung investasi. Jadi yang pertama memiliki kemampuan analisis risiko terhadap saham. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, saham itu berisiko. Artinya sama dengan Bapak berusaha, kalau usaha itu kan ada naik turunnya. Jadi artinya harga saham pun bisa naik atau turun. Kemudian penghasilan, sampai dengan misalkan Bapak punya penghasilan sampai 1 tahun itu masih di bawah 500 juta. Nah, maksimum itu hanya boleh 5% dari penghasilannya itu. Jadi sekitar 25 juta per tahun untuk penghasilan di bawah 50 juta, 500 juta. Kalau di atas 500 juta, itu boleh maksimal adalah 10%. Tapi ini dikecualikan untuk badan hukum atau pihak yang sudah berpengalaman investasi di pasar modal. Jadi kalau Bapak Ibu perorangan sudah pernah berinvestasi di pasar modal, punya rekening efek
paling sedikit 2 tahun, itu tidak dibatasi. Kenapa tidak dibatasi? Karena kami berpikir seharusnya Bapak Ibu sebagai investor sudah tahu risiko-risiko terkait dengan investasi di saham. Next. Perjanjian. Jadi dalam melakukan penawaran saham di penyelenggara, penerbit, ada beberapa perjanjian antara penyelenggara dengan penerbit ataupun penyelenggara dengan pemodal. Kalau penyelenggara dengan penerbit, ya berkaitan dengan penerbitannya. Minimal dokumennya itu isinya adalah nanti nomor tanggal standar secara umum terkait dengan akta-akta. Ada juga perjanjian antara penyelenggara dengan pemodal. Itu salah satunya adalah dapat jadi pemodal, Bapak Ibu sebagai pemodal di ECF dapat memberikan kuasa kepada penyelenggara untuk mewakili di dalam RUPS. Karena ini berbentuk perseroan terbatas, jadi memang satu saham, satu suara, dan itu diwajibkan sesuai dengan ketentuan UPT 1 tahun sekali untuk menyelenggarakan RUPS tahunan. Nah, Bapak Ibu tidak perlu hadir langsung, tapi Bapak Ibu bisa memberikan kuasa kepada penyelenggara untuk mewakili Bapak Ibu di dalam RUPS tersebut. Next. Selanjutnya ini mitigasi risiko, nanti Mas Aves ini terkait dengan operasionalnya di penyelenggara, mungkin Bapak Ibu belum butuh ini. Next. Tata kelola juga terkait dengan kegiatan penyelenggaraannya di penyelenggara ECF. Jadi minimal mereka teman-teman penyelenggara ini punya pusat data yang ditempatkan di Indonesia, wajib menyimpan kerahasiaan data, punya rekam audit, kemudian punya sistem pengamanan. Sistem keamanan yang di sini saat ini kami masih mengacu ke ISO 27001. Jadi Mas Aves harus sudah menyiapkan itu kalau Bapak Ibu mengajukan izin sebagai penyelenggara. Next. Ini juga bagian dari penyelenggara. Jadi penyelenggara Santara, BISER, ataupun Raudana itu punya kewajiban untuk melakukan edukasi dan pelindungan pengguna dana. Edukasinya ya dijelaskan seperti apa itu industri ICF, apa itu risikonya berinvestasi di ICF, kemudian harus juga melakukan perlindungan pengguna. Jadi nggak boleh sembarang meng-share data-data terkait penggunanya, baik itu nomor handphone atau apapun. Next. Ini juga terkait dengan APU PPT. Ini kewajibannya ada di tempatnya Mas Aves. Mas Aves harus melakukan ini sebelum ada investor, sebelum menyetujui seseorang menjadi investor atau pemodal. Next. Selanjutnya terkait dengan proses bisnis. Ini agak susah mungkin ya menjelaskannya. Jadi yang pertama adalah penyelenggara. Penyelenggara ini nanti menerima buat perjanjian dengan penerbit. Jadi penerbit menyampaikan dokumentasi ke penyelenggara, kemudian bikin perjanjian terkait dengan penerbitannya. Kemudian nanti penyelenggara melakukan penawaran kepada pemodal. Setelah dilakukan penawaran, nanti dananya di-store ke escrow. Setelah terkumpul sesuai dengan kebutuhan, diserahkan kepada penerbit, nanti penerbit menyerahkan kepada penyelenggara saham-sahamnya. Jadi kemudian nanti saham-sahamnya itu adalah disimpan di custody. Jadi untuk saat ini kami memang mewajibkan penyelenggara untuk menyimpan sahamnya di custody. Kenapa kami mewajibkan itu? Karena ini bentuknya saham, saham itu surat berharga Bapak Ibu, jadi kami khawatir ada penyalahgunaan sahamnya oleh penyelenggara. Misalkan saham-sahamnya digadaikan atau mungkin bahkan dijual. Jadi untuk menghindari risiko itu, kami mewajibkan untuk saham-sahamnya disimpan kepada pihak ketiga. Dalam hal ini adalah custody. Next. Selanjutnya alur penelahan di kami. Jadi kalau Bapak Ibu akan mengajukan izin sebagai penyelenggara, yang pertama mengajukan izin, kemudian
kami ada tambahan modifikasi, minta mock-up-nya. Mock-up itu semacam gambaran umum dari awal sampai akhir terkait dengan sistemnya. Kemudian ada juga verifikasi kelengkapan dokumen, kemudian penelaahan dokumen, ada site visit juga. Site visit ini ditujukan untuk melihat kesiapan operasional dari penyelenggara. Jadi kami tidak ingin alamatnya adalah alamat virtual yang operasionalnya malah mungkin nggak ada, yang di mana nggak tahu. Nah, kami pengennya pasti sudah ada semua. Kemudian ada live demo kepemimpinan untuk mempertimbangkan apakah diberikan izin atau tidak. Next, sampai dengan Juni 30 Juni 2020, dari 3 ini jumlah penerbit di Nusantara sudah ada 49. Total investornya ada 10.282, kemudian dana yang sudah dihimpun ada sekitar 65,2 miliar. Kemudian di BISER penerbitnya sudah ada 30, modalnya udah 1.500-an, dana yang dihimpun sekitar 28 miliaran. Kemudian kalau dana jumlah penerbitnya baru 3 karena memang baru diberikan izin di Desember kemarin di 2019, jadi mungkin karena masih baru dan kebetulan sudah mulai pandemi juga, jadi masih sedikit, baru 3, kemudian jumlah pemodalnya 237. Dana yang sudah berhasil dikumpulkan sudah 21,4 miliar. Next. Ketentuan lainnya ini terkait dengan penelaahan kita atas penyelenggara. Jadi selain POJK 37 ada juga beberapa ketentuan yang mengatur terkait dengan ECF. Salah satunya terkait dengan penyelenggara sistem transaksi elektronik, kemudian tentang DNI, jadi tidak boleh asing. Kemudian PP ini terkait dengan kegiatan berusaha di Indonesia. Next. Ketentuan tambahan ini yang kami tambahkan di dalam izin. Jadi setiap izin kami akan tambahkan karena di dalam aturannya sendiri di POJK-nya sebetulnya diperbolehkan semua, Pak. Jadi boleh dalam berbentuk saham atau wakat atau saham elektronik. Tapi oleh kita diwajibkan untuk disimpan di KSE, kemudian menyampaikan dokumen elektronik, kemudian saham dapat perdagangannya kalau di peraturan diperbolehkan setiap hari, tapi kami terus terang kesulitan untuk mengawasinya, jadi kami ada semacam lock-up periode, jadi harus disimpan dulu oleh investor selama 1 tahun, baru boleh diperdagangkan 6 bulan kemudian. Next. Ini terakhir terkait dengan sesuai dengan itu OJK, stop investasi ilegal. Jadi Bapak Ibu kalau mau investasi silahkan kepada penyelenggara yang sudah memperoleh izin dari OJK. Karena yang kami tahu banyak penyelenggara yang tidak memperoleh izin dari OJK tapi sudah melakukan kegiatan sebagai penyelenggara equity crowdfunding. Tidak perlu saya sebutkan, tapi ada risiko kalau Bapak Ibu melakukan investasi yang tidak berizin di OJK. Salah satunya kehilangan uang karena mungkin penyelenggaranya kabur, penerbitnya kabur, atau mungkin ditutup oleh Satgas investasi. Sepertinya itu aja yang dari saya. Mudah-mudahan bisa sedikit menjelaskan terkait dengan ketentuan secara umum terkait equity crowdfunding. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Agung. Silakan Pak Agung sebagai moderator. Ya, terima kasih banyak pemaparannya, sangat bermanfaat Pak Kun. Jadi kita udah dapat gambarannya seperti apa nih frameworknya dari equity crowdfunding itu, apa aja yang diperbolehkan, apa aja yang dibatasi atau dilarang. Nah, kemudian kita mau belajar lebih dalam lagi nih mengenai equity crowdfunding, bisnis modelnya seperti apa, dan untuk itu kita undang Pak Aves ya untuk memberikan pemaparannya dasarnya dari pihak Nusantara. Silakan Pak Aves. Oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya
Ya, perkenalkan saya Aves, saya di Santara menjabat sebagai CEO. Dan ini mungkin saya akan sharing sedikit apa tentang Santara, what is Santara, and gimana nih cara kita bisa berkolaborasi nih Santara dengan para pelaku bisnis atau Santara dengan investor. Sebelumnya, terima kasih Pak Kun atas pemaparannya, teman-teman sekalian, bahwa yang disampaikan Pak Kun adalah kerangka dasar Santara itu beroperasi. Jadi Santara sebagai penyelenggara saat ini mengikuti aturan-aturan yang memang diregulasikan oleh OJK. Nah, saya coba share screen sedikit. Oke, by the way, screen saya sudah kelihatan? Sorry, apakah share screen saya sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum ya? Sudah ya? Ya. Oke. Oke, saya coba slideshow. Oke, ya. Santara, tadi kalau sebenarnya kita bicara tentang equity crowdfunding, jadi kita patungan untuk bisa membeli saham dari sebuah bisnis. Dan di sini slogan kami, ini mungkin karena peruntukannya buat teman-teman para pelaku bisnis, jadi Santara hadir di sini sebagai penyelenggara untuk bisa kita mengekspansi bisnis lebih cepat gitu dengan equity crowdfunding. Bisa nambah modal usaha mulai dari puluhan, ratusan juta hingga miliaran rupiah. Di sini ada slogannya bahwa tanpa bunga, tanpa denda, cukup bagi dividen saja. Jadi kenapa ada slogan kayak gini? Karena dengan equity crowdfunding itu para pelaku usaha bisa mendapatkan alternatif pendanaan dengan menjual sebagian dari equity perusahaannya. Makanya tadi di Pak Kun bilang bahwa syarat dari penyelenggara harus berbadan hukum PT perseroan terbatas agar saham dari atau equity dari PT tersebut bisa di-sharing ke publik secara patungan nantinya. Makanya nggak ada istilah bunga di sini, nggak ada denda juga, tapi dari pelaku usaha punya kewajiban untuk punya kewajiban untuk membuat sebuah kebijakan dividen namanya. Jadi dari RUPS ada bagi hasil dari keuntungan yang sudah disepakati dalam RUPS nanti gitu. Kurang lebih seperti itu outline-nya. Nah, ya kita menyadari bahwa ada banyak pelaku UMKM di Indonesia. Ini menurut data BPS 2017 ya, mungkin sekarang entah bertambah atau berkurang, tapi kayaknya sih bertambah, terutama pas pandemi ini. Ada 59 juta UMKM di Indonesia atau 60 jutaan, dan 90%-nya masih di level mikro. Jadi ini sebuah fakta, dan kenyataannya ada 62% pendapatan nasional tuh memberikan kontribusi kerja dari 97%. Jadi kayak sebenarnya 97% angkatan kerja itu didominasi dari UMKM. Tapi masalahnya kita sebagai UMKM itu punya keterbatasan gitu. Saya pribadi dan tim-tim saya di Santara itu juga mostly kebanyakan pelaku bisnis sebelumnya gitu. Sebelum Santara itu hadir, kita adalah pelaku bisnis, kita penggiat UMKM, kita bikin usaha dari nol, mulai dari garasi dan lain-lain. Kita menyadari dan kita masuk komunitas-komunitas pebisnis gitu, kayak Jogja Berdagang, terus komunitas Indonesian Islamic Business Forum dan lain-lain. Nah, dari situ kita yang pertama adalah produknya, yang mana produk itu bisa kita improve, bisa kita bisa kita solve lah dengan adanya training dan lain-lain. Dan yang kedua adalah masalahnya adalah masalah sumber daya manusianya. Oke, produknya bagus, tapi yang ngerjain
nggak konsisten, yang ngerjain nggak kredibel, itu akhirnya pemasarannya jadi repot dan ujung-ujungnya UKM itu nggak berkembang. Dan permasalahan yang ketiga, ini yang kayaknya bisa di-solve dengan cara equity crowdfunding, yaitu adalah financing. Jadi ada bisnis yang produknya udah bagus, sumber dayanya udah bagus, tapi ketika mereka mau enhance, mau scale up atau mau branch out, mau bikin cabang baru dan lain-lain, itu kendala di masalah pendanaan. Nah, ketika kita udah tahu nih, oke nih bisnis ada produknya bagus, sumber dayanya udah bagus, itu adalah bisnis-bisnis yang kalau seandainya diinjek financing atau dikasih dana, itu biasanya akan ke scale up gitu, akan bertumbuh kembang. Nah, itu yang kita mau akomodir. Kebetulan kita ada di lingkungan juga orang-orang yang pekerja, misalnya pekerja, kita punya base community orang-orang pekerja, orang-orang yang punya uang lebih, yang pengen punya bisnis, tapi mereka nggak punya waktu, mereka nggak punya skill, dan mereka juga nggak punya modal banyak gitu. Nah, orang-orang kayak ini, itu kita kumpulin, jadi ya udah kalau gitu patungan aja nih untuk beli bisnis. Dan di satu sisi lain, ada banyak UKM atau pengusaha-pengusaha yang butuh alternatif pendanaan. Salah satu alasannya adalah karena kebanyakan UMKM itu mungkin bisa dibilang tidak terlalu bankable gitu. Jadi kayak misalnya mereka melakukan pinjaman ke bank, pasti ditanya kolateralnya mana, aset jaminannya mana, dan lain-lain. Sedangkan para pelaku bisnis kecil itu biasanya nggak punya aset yang bisa dijaminkan. Maka dari itu Santara hadir untuk membantu scale up UMKM Indonesia. Benar tadi yang disampaikan Pak Kun bahwa di sini equity crowdfunding itu tidak diperuntukkan untuk perusahaan publik, artinya perusahaan yang dengan aset di bawah 30 miliar dan maksimum pendanaan yang bisa diraise dari Santara adalah 10 miliar saja gitu. Cuma dari sini nggak cuma selesai di situ, jadi nggak cuma selesai UKM itu masuk ke Santara atau bisnis itu masuk ke Santara untuk listing dan dapat pendanaan dari publik, terus gitu, enggak. Kita pengen ujungnya itu scale up. Jadi dari regulasi yang dibuat sama OJK itu udah cukup jelas bahwa nanti perusahaan itu atau usaha itu akan perlu memberikan laporan keuangan yang benar gitu. Kebanyakan UKM sekarang itu literasi keuangannya bisa dibilang mungkin masih dalam tahap belajar. Jadi banyak yang masih pencatatannya masih belum benar dan lain-lain. Dengan ikut ke sini itu ada kewajiban untuk beresin tuh secara finansial literasinya, accountingnya, pajaknya, taxnya, dan baru nanti kalau seandainya udah itu benar, governance ya, good corporate governance for UKM, kalau itu udah benar, yakin saya itu omsetnya bisa gede, cabangnya makin banyak, terus valuasi perusahaannya bisa berkembang juga. Artinya dia bisa dikategorikan nanti gitu scale up jadi perusahaan publik, which is akan listing di forward, bisa kita forward juga ke entah papan akselerasi atau bursa efek lah gitu, papan akselerasi, papan pengembangan, atau bahkan papan utama gitu. Akan sangat menarik ketika nanti ada fenomena di mana kayak warung sop ayam Pak Min jadi perusahaan TBK gitu, sop ayam Pak Min TBK, itu akan sangat menarik sih. Nah, ini cita-cita kita untuk kedepannya. Dan dari sini ada 1000 kebahagiaan sih sebenarnya. Jadi gini, ketika orang patungan untuk mendanai sebuah cafe shop yang harusnya dia selama pandemi ini jadi tutup dan dia harus memulangkan atau merumahkan sebagian karyawannya gitu. Nah, ketika patungan ini digunakan untuk bertahan hidup selama pandemi, ya seenggaknya nanti ketika pandemi sudah berakhir, coffee shop-nya ramai lagi, itu akan memunculkan banyak keuntungan gitu. Keuntungan, dan di sini sih kita nyebutnya puluhan hingga ratusan senyuman tercipta gitu. Karena semua orang bisa tadinya bisnis-bisnis ini potensial di kala normal, dan di kala pandemi kita butuh support gitu. Makanya kita meluncurkan juga program ini baru sekitar bulan Mei kemarin, UKM Corona Relief. Artinya di mana semua orang atau semua pebisnis itu bisa submit aja, sampai semua bisnis yang ke Santara. Nanti kita akan melakukan penyeleksian dibantu sama seluruh potensial investor yang sudah melakukan KYC di Santara. Jadi kayak dia akan vote, dia akan coba voting, dia akan ngasih komen, dia akan ngasih rencana pendanaan dia. Belum listing ya, ini masih kayak merencana gitu. Nanti dari situ secara paralel tim Santara juga akan menseleksi secara legalitasnya. Legalitasnya mungkin dari sisi
apakah PT-nya sudah sesuai, anggaran dasarnya sudah sesuai, dan lain-lain. Dan value terhadap penawarannya juga sudah sesuai. Misalnya dana 1 miliar dibutuhkan untuk ngelepas saham berapa persen. Nah, itu valuasinya nanti akan dibantu sama tim bisnis Santara. Tapi secara voting, secara kredibilitas sebuah usahanya akan di voting sama member di dalam platform Santara. Nah, ini harapannya bisa economic growth, karena kebayang bahwa UKM tadi ada 60 juta lebih. Kalau seandainya kita bisa nge-scale up 60 juta UKM itu, ya harusnya ekonomi Indonesia juga akan growth. To be honest, saat ini ada sekitar 5.000 sampai 6.000 bisnis yang mendaftar ke kita. Cuma yang listing di kita atau yang udah open penawaran baru sekitar, artinya baru 1% yang sudah listing di kita. Itu kenapa? Kendalanya karena secara finansial literasinya masih perlu ditingkatkan. Kita karena tadi ya concernnya dari Pak Kun, bukan concern sih, informasi dari Pak Kun bahwa baru ada 3 equity crowdfunding yang hadir di sini, artinya playernya masih cukup sedikit. Jadi kayak kekuatan untuk kita mengedukasi ke market itu terkait ini itu masih kurang power lah intinya kayak gitu. Nah, itu jadi salah satu concern sih di Santara. Kenapa dari 6.000 baru cuma listing 50 gitu, 1%. It means we need another educator gitu. Jadi kayak kita perlu meramaikan pasar ini sih dari sisi Santara. Berharap ada hal seperti itu dari OJK supaya pasar ini bisa lebih ramai dan kita sama-sama mengedukasi pengusaha-pengusaha lain supaya bisa paham tentang bahwa ada alternatif ini loh gitu. Dan caranya untuk bisa masuk ke sini gimana gitu. Karena banyak orang yang pengen butuh pendanaan tapi nggak tahu caranya. Pertama ya ada preparation-nya yang belum di prepare gitu, terutama terkait accountability-nya gitu. Ini dari sisi bisnis insight ya, Santara menjadi perantara antara pelaku penerbit yang butuh fundraise dan juga dari investor. Investor jadi punya kesempatan untuk bisa punya bisnis nih dengan budget minimal gitu, dari mulai ratusan ribu kita bisa punya coffee shop, dari mulai ratusan ribu kita bisa punya barbershop, atau kita bisa punya restoran dan lain-lain gitu. Impian-impiannya juga bisa menjadi nyata. Jadi kayak ketika nanti nih ini jadi testimoni juga dari beberapa investor kita. Ini jadi portofolio gitu. Jadi kayak ketika dia mau ketemu calon mertuanya gitu, itu bisa pamer, saya punya 10 bisnis nih gitu. Saya punya coffee shop, saya punya restoran dan lain-lain. Itu jadi portofolio bagus bagi calon menantu untuk calon mertuanya. Ini dari sisi Santara sebagai platform layanan ada di tengah-tengah antara penerbit dan investor. Nah, yang kita lakukan apa? Kita melakukan seleksi penerbit, kita menjadi platform, dan kita mendistribusikan dividen. Saat ini memang masih di-handle sama platform, tapi ke depannya nanti akan dipindahkan semua untuk pembagian dividen dan pajak dividen dan penitipan saham kolektif semua di KSEI. Saat ini secara paperwork kita sudah agreement dengan KSEI, sudah settle secara agreement-nya, cuma secara integrasi sistem masih dalam proses. Gitu. Nanti informasi terkait kesiapan kita secara integrasi dengan KSEI itu akan kita update secara berkala lah melewat media sosial kita dan lain-lain. Dan kita juga melakukan pengawasan. Pengawasan di sini sebenarnya kita akan menjembatani para investor untuk bisa mengawasi bisnisnya juga gitu. Jadi kayak Santara sebagai platform untuk menjembatani investor supaya dia bisa merasakan sebagai business owner, feels like business owner. Jadi investor bisa ngelihat kinerja dari UKM itu, dan UKM harus open datanya gitu, open datanya kinerjanya karena sebagian bisnisnya sudah dimiliki publik gitu. Ini komitmen dari sisi penerbit. Beberapa jenis industri tertentu, cuma kita emang fokusnya ke UKM. Ada food and beverage, ada industri kecantikan, ada tambak udang, ada
industri perikanan, dan lain-lain. Intinya fokusnya masih ke usaha kecil menengah, di mana tidak ada batasan model bisnis yang bisa listing PAS. Selama bisnis itu kita bilang profitability-nya bagus, profit, terus A-nya itu bagus, yang ketiga sustainability-nya bagus. 1.000 pemodal, jadi pemodal itu yang udah invest, tapi ada 114 pembelian saham, jadi satu orang tuh ada yang punya saham 14, tadi portofolionya 14 usaha. Dan rata-rata 2 investor di 2 penerbit. Rata-rata investasi ada di 5,79 juta dari para pemodal, dan pembelian terbesar dalam satu akun adalah 300 juta. Ini adalah potensi bagi para penerbit nanti ketika emang mau listing di Santara, itu kita udah punya basis investor yang cukup besar. Makanya bisa dibilang kalau seandainya melakukan fundraise di Santara, biasanya waktunya sih nggak terlalu lama gitu. Selama yang bisnisnya menarik dan bisa mempromosikan dirinya atau membuat prospektus atau membuat video profile yang bagus gitu. Jadi bisa para investor untuk mau invest. Dan yang terakhir adalah kredibilitasnya sih, karena bisnis ini real banget. Kita bisa tahu tokonya ada di mana, alamatnya di mana, dan lain-lain. Seperti itu sih highlight-nya. Ini semua hanya overview juga. Nah, yang terakhir itu sebenarnya tadi secara teknis, kalau bicara syarat-syaratnya apa aja sih untuk bisa bergabung di Santara. Syarat-syaratnya itu banyak, tapi yang pertama kali itu harus berbadan hukum PT. Nah, apakah kalau seandainya belum PT, boleh nggak di Santara? Jawabannya bisa aja gitu. Jadi kalau seandainya punya bisnis nih, belum berbadan hukum PT, coba aja submit ke Santara. Kita akan lihat tadi, profitability, accountability, sama sustainability-nya. Kalau emang itu oke, gitu, misalnya masih CV, itu boleh submit ke kita. Nanti kita coba guide untuk kita berbadan hukum PT. Karena penawaran di sini harus berbadan hukum PT. Saham yang dititipkan ke KSE harus merupakan anggaran dasar yang sudah disesuaikan, berapa persennya dimiliki publik gitu, atau saham kolektif kayak gitu. Jadi submit aja bisnisnya. Nanti kita akan edukasi gimana caranya mengurus legalitas supaya semakin legit. Gitu. Nah, cara daftarnya cukup download platform dan download platform Santara baik di Android atau iOS, dan ini ada link di sini adalah link YouTube video, dimana kalau seandainya nonton link ini itu bisa di-guide lah gimana cara daftar bisnis, nyiapin prospektus gimana, bikin video gimana, terus nanti data-data apa aja yang perlu di-submit gitu. Itu udah ada video guideline yang mungkin bisa membantu kalian sebagai pelaku bisnis untuk bisa masuk ke pralisting Santara, di mana nanti akan di-vote sama member-member Santara yang sudah KYC tadi. Dan dari situ, tim bisnis Santara juga bisa dengan lebih mudah untuk menseleksi atau meng-screening bisnis-bisnis teman-teman semua. Dari saya itu, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agung sebagai moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Hafez untuk penjelasannya. Sangat bermanfaat. Kita udah tahu gimana nih caranya kalau UKM mau bergabung ke Santara, mau bergabung ke platform ICF untuk fundraising dari para investor ya. Oke, sekarang kita buka pertanyaan untuk teman-teman. Ya, udah ada nih satu. Sorry, coba saya baca. Ada pertanyaan nih dari Bu Heni ya. Saya mau nanya Pak, saat ini kan sedang pandemi ya Pak. Bagaimana cara OJK menghadapi pandemi ini dari proses perizinan dan pengawasan terhadap penyelenggara ICF? Nah, ini mungkin ke Pak Kun ya. Ini lebih ke bagaimana pengawasannya nih selama masa pandemi ini. Ya. Pak Kun boleh minta tolong bantuannya untuk dijawab. Langsung dijawab ya. Ya, Pak. Ya. Terkait perizinan, terus terang kami saat ini sedang kami freeze, Pak. Artinya sedang kami stop dulu. Bukan dalam artian di stop total, tapi karena adanya pandemi, karena kami kan seperti tadi saya jelaskan tadi,
sebelumnya kami ini ada melakukan site visit, Pak. Di saat ini sepertinya hal yang seperti itu belum bisa dilakukan karena di site visit itu kita kunjungi kantornya, melihat kondisi kantornya seperti apa, berinteraksi dengan karyawannya dan segala macam. Jadi untuk saat ini kami masih stop untuk penelaahan lebih lanjut terkait dengan perizinannya. Tapi saat ini yang sudah memasukkan di kami sudah ada 14, jadi semua masih di freeze, di stop dulu. Nanti setelah kami berencana memang akan membuka kembali setelah ada asosiasi. Jadi nanti mungkin setelah asosiasi terbentuk atau sudah ada asosiasi yang diakui oleh OJK, nanti kami akan bekerja sama dengan asosiasi untuk saling membantu menyelesaikan terkait dengan perizinannya. Kemudian terkait dengan pengawasannya pun sama. Jadi kami seharusnya kami juga ada semacam pengawasan site visit juga untuk melihat perkembangan dari kantor dan segala macam. Kemudian dari penerbit mungkin kami akan melihat juga. Tapi karena ada kondisi pandemi masih belum juga bisa kami laksanakan. Jadi saat ini kami hanya baru berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh penyelenggara dan penerbit. Baru sampai saat ini baru itu aja yang kami lakukan. Untuk site visit dan secara detailnya kami terus terang masih belum melakukan pengawasan lebih rinci. Itu mungkin jawaban dari saya, Pak. Oke, nah ini ada yang Pak menanyakan mengenai asosiasi. Setahu saya biasanya setiap fintech ada asosiasi. Nah pertanyaannya, ada nggak nih asosiasi khusus yang menaungi untuk para penyelenggara ICF? Tadi mungkin jawaban Bapak lagi untuk ya Pak ya? Jadi saat ini sudah ada 2 asosiasi yang mengajukan ke OJK Pasar Modal untuk dapat diakui sebagai asosiasi yang menaungi ECF. Ada 2, yang satu Aftek, yang satu Aludi. Aludi ini salah satunya Santara di dalamnya, tapi kami masih belum menentukan siapa yang asosiasi mana yang akan diakui oleh OJK Pasar Modal sebagai asosiasi yang menaungi ECF. Itu Pak. Jadi kami masih melakukan penelaahan terkait dokumen-dokumen dan segala macamnya. Oke, jadi masih proses ini ya Pak, review ya Pak ya? Proses, ya. Oke, siap. Ada ininya Pak, mungkin untuk gambaran teman-teman kira-kira kapan gitu bisa di-announce-nya Pak? Kami sih berharap di pertengahan Agustus ini sudah bisa kita umumkan siapa yang berhak untuk, siapa yang diakui, bukan berhak, yang diakui oleh OJK sebagai asosiasi yang menaungi ECF. Oke, terima kasih nih Pak. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Setahu saya kan total UKM di Indonesia sekitar 60 juta. Tapi katanya saat ini cuma ada 3 penyelenggara yang sudah berizin dari OJK, penyelenggara ICF ya. Apakah 3 ICF itu sanggup menampung seluruh UKM? Mereka melakukan penawaran saham semua gitu, Pak. Ini Pak pertanyaannya, Pak. Tadi Mas Afes sudah menjelaskan, memang sebetulnya idealnya memang harus banyak kalau untuk menampung semua. Tapi tadi juga saya sampaikan bahwa saat ini masih ada 14 lagi yang sedang kami proses perizinannya, tapi berhubung saat ini sedang pandemi, jadi kami stop dulu perizinannya. Mungkin di akhir tahun kami berharap sih sudah ada ECF lain yang sudah kami berikan izinnya untuk biar bisa menampung seluruh KM, bisa melakukan fundraising di ECF. Itu Pak. Oke, terima kasih banyak nih Pak jawabannya. Mungkin karena ini teman-teman kalau ada pertanyaan lagi boleh di raise tadi ke Pak Kun terus. Mungkin sekarang ada apa? Mungkin dari saya dulu ke Pak Afes ya. Ini Pak Afes untuk mungkin apa namanya untuk memancing juga pertanyaan dari teman-teman mengenai dividen. Nah, banyak perusahaan juga terutama UKM nih, banyak yang berpikir saya nggak mau bagi dividen dulu. Instead of bagi dividen, saya lebih mau pakai duit yang udah terkumpul buat ngembangin usaha lagi untuk ekspansi seperti itu. Nah, tapi kan kalau dari kita sebagai pemodal tentunya mikirnya, wah kapan balik modal nih, uang saya udah modalin. Nah, apakah ada ketentuan khusus nggak gitu, wajib membagikan dividen berapa persen gitu dari keuntungan bersih yang diperoleh?
Mungkin Oke. Pak Afes bisa dikasih apa namanya tanggapannya, Pak. Oke. Sebenarnya bukan wajib membagikan dividen ya, tapi wajib membuat kebijakan dividen. Itu Oke. menjadi syarat dari usaha yang akan listing di Santara. Kebijakan dividen itu misalnya kayak gini, oke, dana yang terkumpul digunakan untuk bisnis expansion atau bikin cabang baru. Terus nanti dari cabang baru itu beroperasi, terus bisa ada omset baru yang masuk ke sini dan akhirnya ada untung yang pada saat RUPS itu, untung ini kayaknya bisa dibagi nih gitu. Ada range untungnya, jadi misalnya kayak untungnya sekian rupiah, maka dividen yang dibagikan sekian kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan bicara harus bagi hasil, tapi ada kebijakan dividen yang perlu kita set up atau company itu set up. Misalnya berapa persen dari keuntungan bersih setahun itu yang akan dibagi ke publik. Kalau memang untungnya itu belum ada, ya amit-amit maksudnya ya berarti itu resiko dari si pemodal. Kita investasi ke bisnis langsung kayak gitu. Nah, kebijakan dividennya itu tertuangnya di mana nih? Apakah di prospektus atau langsung di agreement dengan si pemodalnya? Ada di prospektus Santara. Kalau dilihat dari penawaran kita, di prospektus Santara itu ada kebijakan dividen. Oke, siap. Oke, clear. Jadi teman-teman pemodal jangan khawatir nggak dapat untung, nggak dapat apa, karena udah clear ya tertuang nanti di prospektusnya seperti apa mekanisme kebijakan dividennya. Tapi ya kalau perusahaannya untung, kalau perusahaannya emang nggak untung ya tentunya belum bisa bagi dividen seperti itu ya. Betul. Nah, ini mungkin saya mau ngasih sedikit ya buat para dari sisi pemodal ya. Tadi nggak terlalu banyak dari sisi pemodal. Bahwa ada resiko yang cukup tinggi investasi di equity crowdfunding ini karena resikonya itu adalah ketika kita invest ke bisnis langsung, ketika bisnisnya itu lagi turun banget ya itu jadi resiko di mana dia tidak akan mungkin tidak dapat menerima dividen gitu. Tapi juga ada resiko juga nih, kalau seandainya bisnisnya lagi bagus banget nih, gitu, lagi bagus banget, marginnya tebal banget, untungnya banyak banget, ya dia resiko kebagian untungnya banyak banget gitu. Jadi ada dua resiko. Oke. Resiko yang belakangan tapi enak sih, Pak Fes. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Saidin ya. Assalamualaikum, saya Saidin. Izin bertanya Pak, bagaimana cara membagi hasil dari usaha pemodal penjual? Terima kasih. Nah, ini mungkin ke Pak Afes ya. Tadi mungkin udah dijelaskan juga ya mengenai kebijakan dividen itu ya. Mungkin boleh disampaikan lagi Pak Afes. Oke. Ya basically ini akan mengacu pada ketika berapa persen dulu nih saham yang dijual ke publik. Misalnya 20% gitu yang dilepas ke publik untuk sekian rupiah. Itu menjadi acuan dasarnya tuh. Dari situ akan connect ke perhitungan di mana berapa porsi dari laba bersih yang akan di-share ke publik. Ya, ini ibaratnya kayak misalnya kita kongsi nih, simpelnya kongsi sih. Misalnya kita bikin usaha berdua gitu sama rekan usaha kita. Di mana saya sebagai pemilik usaha dan satu lagi itu sebagai suntikan dana gitu. Penambah dana. Jadi kayak saya bagi hasil 30, dia 30, saya 70 gitu. Nah, itu sama sih nanti ketika ada untung, sesimpel itu. Sesimpel ketika emang dia bagiannya 30% ya dari untung yang emang udah diperuntukkan untuk dividen, 30% untuk dibagi rata ke seluruh pemegang saham gitu. Kalau seandainya ada sesuai porsinya gitu. Jadi kayak yang beli saham lebih banyak dia akan dapat lebih banyak. Tapi porsinya dari berapa persen tadi yang dilepas ke publik. Basic acuan perhitungannya dari sana. Oke. Nah, mungkin satu lagi nih, Pak Afes, pertanyaan dari teman-teman nih. Berapa lama sih prosesnya untuk bisa listing gitu, UKM-nya, terus juga biayanya berapa nih untuk listing di platform ICF? Oke. Untuk berapa lamanya, kalau seandainya memang perusahaan itu sudah dalam artian dia udah mature dari sisi pay-nya itu bisa cepet banget, mungkin bisa seminggu juga udah bisa listing gitu. Cuma kalau seandainya perusahaan itu masih benar-benar kayak usahanya bagus nih, tapi dia belum berbadan hukum PT, kayak contohnya Sop Ayam Pak Min dulu ada yang cukup legend di Jogja,
Itu dia datang ke kita tuh belum berbadan hukum PT. Nah, jadi akhirnya dia urus legalitas dan lain-lain. Akhirnya ada proses untuk pemenuhan legalitas tersebut. Terus untuk biaya-biayanya, biaya yang akan keluar itu ketika listing itu, ini menarik nih. Ada biaya pertama dari platform sendiri mungkin akan charge biaya itu negotiable sifatnya. Range-nya mungkin antara 2 sampai sekian persen lah gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah biaya penitipan ke KSEI, penitipan saham kolektif tadi. Nah, ini angkanya itu fix di 8,5 juta. 8 sampai 9 juta saya kurang pasti, tapi sekitar segitu. Itu terus ada biaya custodian gitu. Jadi kayak ada biaya custodian sekitar berapa persen dari nilai penawaran. Intinya sih kalau saya di summary itu ada biaya awal yang mana digunakan untuk sewa ke custodian, ke custodian, ke KC, terus ada bank custodian, dan ada biaya platform. Nah, dari situ harusnya sih sebenarnya kalau misalnya penawarannya mungkin range di atas 500 juta itu kayak it is worth to spend, karena tadi di sini kita dapat tambahan pendanaan atau fundraise tanpa harus kita punya beban untuk mengembalikan dana ini gitu. Karena komitmen usaha itu adalah kita jual kepemilikan usaha kita ke publik, dan komitmen kita untuk memberikan informasi secara rutin ke publik terkait kinerja usaha kita, dan tadi kebijakan dividen. Tidak ada denda, tidak ada bunga, dan tidak ada angsuran, gitu. Intinya kayak gitu. Cukup bagi dividen saja. Oke. Thank you, clear Pak Hafiz penjelasannya saya numpang nanya boleh Mas Agung? Oh ya, boleh. Mas Agung numpang nanya ke Pak Hafiz biar lebih clear aja. Mas Hafiz, dari rata-rata penerbit itu berapa persen biaya di awal, Pak? Misalkan kan bisa dilihat persentase, misalkan dari 500 juta atau 1 miliar itu berapa persennya biaya untuk di awal, kan bisa dilihat tuh Pak biaya itunya. Maksud saya biar teman-teman UKM punya gambaran lebih murah mana antara minjem ke bank atau menerbitkan di ECF dari sisi biaya, karena kan kalau bank juga kan ada biaya provisi, biaya notaris dan segala macam tuh. Silakan Mas Hafiz. Oke, mungkin kalau seandainya bicara hitungan kasar di angka 5 sampai 10% sih. Itu biaya yang akan keluar di awal. Tapi itu subject to, jadi kita akan melihat berdasarkan beberapa parameter lain gitu terkait misalnya terkait exposure gitu. Semakin tinggi nilainya dan exposure-nya bagus, itu mungkin akan bisa mereduce proses ini gitu. Tapi gambaran kasarnya di angka ya mungkin 5-10% atau bisa under itulah gitu. Oke. Thank you Pak Hafiz. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Terima kasih jawabannya. Satu pertanyaan lagi. Apakah pelaku ICF saat ini cukup mendapatkan perhatian dari pemerintah? Karena saya selaku pelaku UKM cukup terdampak oleh pandemi. Nah, Pak Kun mungkin nih ya. Gimana nih Pak? Mas Hafiz yang merasakan, karena kalau kami kan regulator terkait dengan penyelenggaranya Pak. Iya, boleh. Kegiatan terkait dengan UKM itu mungkin dari sisi Mas Hafiz, dari sebagai pelakunya apa yang beliau rasakan, karena terus terang dari sisi kami dari OJK ya, bukan dari sisi pemerintah, dari OJK memang tidak ada relaksasi terkait dengan kewajiban-kewajiban yang wajib disampaikan oleh penyelenggara ECF, seperti penerbit tetap wajib menyampaikan laporan, ECF pun wajib menyampaikan laporan. Itu masih kami belum ada relaksasi, baik itu perpanjangan waktu atau menghilangkan kewajiban itu. Nah, mungkin dari sisi Mas Hafiz mungkin agak berbeda, mungkin dari sisi iklimnya. Kalau kami kan sebagai regulator. Silakan. Ya,
pemerintah sendiri sih sebenarnya kalau dari sisi media-media yang kita lihat ya sebenarnya support banget untuk UKM dalam masa pandemi ini ya. Cuma kalau seandainya yang dari sisi ECF, kami sebagai pelaku penyelenggaranya belum terlalu mendapatkan impact yang signifikan sih dengan Kementerian Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi dan UKM dan beberapa kementerian lain untuk berkolaborasi dengan equity crowdfunding ini gitu. Cuma ya balik lagi tadi masalahnya adalah kebanyakan industri UKM yang yang bisa masuk ke ECF ini adalah UKM yang sudah berbadan hukum PT. Sedangkan mereka belum teredukasi untuk itu gitu. Nah, jadi harapan kami sih sebenarnya karena kami nggak bisa punya exposure tinggi untuk mengedukasi teman-teman, ayo kita bikin PT dan lain-lain. Itu ada prosesnya, perlu diedukasi juga karena ketika emang udah komitmen untuk bikin PT itu pasti ada komitmen lain ke depannya terkait laporan dan perpajakan dan lain-lain gitu. Lebih ke sana sih, dan itu lagi dalam proses untuk menjembatani supaya para pelaku industri itu bisa mulai aware tentang good corporate governance. Intinya kayak gitu. Kalau seandainya udah kayak gitu semua, udah siap gitu, para pelaku equity crowdfunding bisa tinggal nyerap dalam artian, oh udah bagus nih, kita bisa listing dan kita temukan dengan para orang yang mau patungan, ya betul. Oke. Terima kasih Pak Aves. Satu pertanyaan lagi ya, karena udah mau sholat Jumat juga nih. Ya, udah ya. Jam 11 lewat. Satu pertanyaan ke OJK-nya Pak, ada biaya nggak Pak? Yap. Ini mengajukan pendaftaran. Saat ini masih tidak dikenakan biaya, Pak. Tidak dikenakan biaya. Kalau ada yang meminta biaya atas nama OJK, silakan laporkan saja ke kami. Punya sistem WBS, Pak, whistleblowing system. Jadi silakan laporkan ke sana kalau memang ada dari yang mengaku-ngaku sebagai OJK untuk meminta biaya-biaya terkait dengan pengurusan izin. Silakan. Tapi secara resmi tidak ada biaya yang dikenakan pada saat pendaftaran. Karena ini kan kami juga mengerti ini industri baru mulai, jadi nggak mungkin juga langsung dibebani oleh biaya-biaya. Tapi kami ke depannya kami nggak tahu kalau memang sudah berkembang besar mungkin akan. Tapi saat ini belum ada. Itu aja Pak. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin ada closing statement nih dari Pak Kun atau Pak Aves dari pemaparan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, Pak Kun, mungkin Pak. Kalau dari saya sebagai regulator, seperti yang saya sampaikan di slide terakhir, kalau Pak Ibu sebagai investor, berinvestasilah ke penyelenggara yang sudah berizin, Pak. Itu aja mungkin statement closing saya, karena mohon maaf banyak di luar sana yang ECF yang belum berizin dari OJK tapi sudah beroperasi dan sudah menghimpun dana. Hati-hatian aja dari investor biar tidak mengalami kerugian. Itu aja mungkin Pak. Makasih. Terima kasih Pak Kun. Mungkin Pak Aves ada closing statement-nya. Oke, mungkin saya ngajak semua yang dari sini untuk sama-sama kita memajukan UMKM Indonesia. Kita bikin UMKM Indonesia bisa scale up to the next level bersama-sama gitu, dengan cara bersama-sama, karena semangat gotong royong itu sangat penting untuk bisa memajukan bisnis atau memajukan ekonomi bangsa. Itu sih dari saya. Mari kita melangkah bersama lah. Gitu. Ya. Terima kasih banyak Pak Aves. Sesuai juga nih dengan slogannya Kementerian Koperasi ya, UKM naik kelas. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya Pak Kun, Pak Aves sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi, berbagi pengalamannya, dan insight-insight yang sangat useful bagi para pelaku UKM yang telah bergabung di webinar hari ini.
Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah ingin datang. Kami akan tetap hadir membahas topik-topik lainnya dari sisi perizinan. Pantengin aja Indonesia karena banyak sekali informasi-informasi di sana mengenai teks, kemudian fashion, Gria dan lain sebagainya, dan mungkin yang paling menarik food and beverage ya, karena semua paling senang nih kalau dengerin. Oke, terima kasih semua. Selamat Jumat, selamat beribadah, dan tetap sehat di masa pandemi ini. Semoga kita tetap dapat beraktivitas semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Makasih. Izin live.